Tulisan ini sudah saya share ke berbagai kiai, ulama, ustadz, habaib. Saya kasih judul koreksi terhadap penolakan Kiai Haji Imaduddin. Koreksi terhadap penolakan Kiai Haji Imaduddin Utsman bin Utsman Al-Bantani tentang keotentikan dan keabsahan nasab Bani Alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, beberapa bulan terakhir ini umat Islam Indonesia telah dihebohkan oleh pernyataan yang tendensius dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ulama muda Banten. Beliau ini yang mengatakan bahwa nasab para sayyid, syarif dan habib Bani Alawi tidak terkonfirmasi secara ilmiah sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin bin Utsman Al-Bantani, ulama muda Banten, mengatakan bahwa nasab para sayyid, para syarif, para habaib Bani Alawi tidak terkonfirmasi secara ilmiah sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan karena dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah sebagai karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang beliau lahir pada tahun 543 Hijriah dan wafat tahun 606 Hijriah, pada halaman 112 hanya menjelaskan 3 nama putra Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi yang dikenal dengan panggilan Ahmad Al-Muhajir, yaitu Muhammad Abu Ja'far di Roy, Iran, Ali di Ramallah, dan Husin di Nisabur. Sedangkan Abdullah yang dikenal dengan nama kecil Ubaidillah tidak ada penjelasan sebagai salah satu putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Karena itu, menurut Kiai Haji Imaduddin, nasab seluruh para syahid, para sayyid, para syarif, habib, keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi, yang kemudian dikenal dengan sebutan Bani Alawi atau Ba'alawi, yang tersebar di berbagai negara, termasuk yang tersebar di bumi Nusantara, terputus dan tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut Kiai Haji Imaduddin dan simpatisannya, khususnya para sayyid, syarif, habib Bani Alawi yang hijrah ke berbagai negara, termasuk yang hijrah ke bumi Nusantara, mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah supaya mereka tidak hanya bisa diterima, tetapi mereka juga bisa dimuliakan dan dihormati oleh penduduk asli negara yang menjadi tempat tujuan hijrah mereka. Ini kata beliau. Tampak dan terkesan Kiai Haji Imaduddin Utsman dan simpatisannya menganggap leluhur para sayyid, syarif, habib dari Bani Alawi adalah orang-orang bodoh yang tidak mengetahui dan tidak mengerti bahwa siapapun yang mengaku bernasab pada orang lain, yang dia tahu bahwa orang lain tersebut bukan ayah kandungnya, maka haram baginya surga. Jadi seolah-olah, sekali lagi, Kiai Haji Imaduddin itu menganggap ini habaib, syaraif, sayyid ini orang-orang bodoh yang nggak paham bahwa orang yang menasabkan dirinya bukan kepada ayah kandungnya itu haram baginya masuk surga. Seolah-olah dia nggak paham. Anggapan, mohon maaf, anggapan Kiai Imaduddin itu nih habib-habib ini bodoh nih, nggak tahu. Ini hadisnya nggak paham kali, jangan-jangan. Padahal sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang bersumber dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, mengatakan haddatsana Musaddad
haddatsana Khalid wa ibnu Abdullah haddatsana Khalid an Abi Utsman an Sa'din radhiyallahu an qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Hadis sahih Al-Bukhari jilid 8 halaman 156, nomor hadis 6766. Jadi kita tulis detail. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Utsman dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Manid da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Siapa yang menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayahnya, dia tahu bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Semua leluhur para sayyid, syarif, habaib, Bani Alawi yang hijrah ke berbagai negara di belahan bumi ini, termasuk yang hijrah ke Nusantara, ke Indonesia, adalah orang-orang yang berilmu, ahli ibadah, orang-orang soleh. Mereka tidak hanya sangat mengetahui dan memahami tentang hadis tadi, tetapi juga sangat-sangat memegang teguh makna yang tersurat, yang tersirat dalam kandungan hadis tersebut. Karena itu mereka tidak akan berani berdusta dan tidak akan pula berani mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan menyambungkan nasab mereka kepada beliau hanya untuk tujuan duniawi, supaya dimuliakan, dihormati oleh manusia di muka bumi ini, dengan merelakan diri mereka di alam akhirat kelak menjadi penghuni neraka. Mustahil. Semua leluhur para sayyid, syarif, habib, Bani Alawi tidak berani berbohong dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dengan menyambungkan nasab mereka kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka sangat mengetahui, memahami bahaya berbohong yang dapat menimpa diri mereka di dunia dan akhirat. Lebih-lebih berbohong dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, yang akibatnya dapat menimpa seluruh keturunan mereka. Karena sampai hari kiamat keturunan mereka akan dipandang dan dianggap masyarakat sebagai keturunan pembohong dan pemalsu nasab yang sangat hina di hadapan Allah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, para syarif, habib, sayyid, Bani Alawi sangat mengetahui dan memahami tentang bahaya berbohong yang telah Nabi Muhammad SAW sampaikan melalui sabdanya yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdillah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakunu sadiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ini ada salah tulis, kelihatannya kurang teliti saya ini. Nah, jadi ketulis terulang lagi. Ini kalau nggak sambil begini nggak ketahuan ibu. Ya nanti aja. Jadi isi hadisnya,
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sungguh kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Ini hadis sahih Al-Bukhari jilid 8 halaman 5, nomor hadisnya nomor 60. Karena itu tuduhan Kiai Haji Imaduddin Utsman dan simpatisannya kepada leluhur para Sayyid, Syarif dan Habib Bani Alawi bahwa mereka hijrah ke berbagai negara termasuk ke bumi Nusantara ini dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah SAW semata-mata agar mereka diterima, dimuliakan serta dihormati oleh masyarakat penduduk asli negara yang menjadi tempat tujuan hijrah mereka, adalah tuduhan yang sangat keji. Sekali lagi, ini tuduhan yang sangat keji dan sangat tidak layak datang dari seorang yang notabene sebagai seorang ulama. Nggak lantas, nggak pantas. Kemudian lebih jauh, Kiai Haji Imaduddin menolak keotentikan dan keabsahan nasab leluhur para Sayyid, Syarif, Habib Bani Alawi sebagai keturunan Rasulullah dengan alasan bahwa dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fathruddin Ar-Razi di halaman 112 yang tadi saya sebutkan di atas, tidak ada penjelasan bahwa nama Abdullah yang dikenal dengan nama kecil Ubaidillah adalah salah satu putra dari Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Ini alasan beliau. Pokoknya di kitab ini nggak ada nama itu. Oleh karenanya Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Ini yang dipegang oleh Kiai Imaduddin. Katanya ini karya ilmiah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, saya merasa bahwa Kiai Haji Imaduddin ini sangat tidak jujur dan tidak adil, bahkan sangat tendensius dan sangat bernafsu untuk menolak keotentikan dan keabsahan nasab para Sayyid, Syarif, Habib dari Bani Alawi sebagai keturunan Rasulullah. Sehingga dalam kajian ilmiahnya tentang keotentikan dan keabsahan nasab keturunan Rasulullah, dia fokuskan hanya untuk mencari bukti-bukti yang bisa digunakan untuk menolak keotentikan dan keabsahan nasab para Sayyid, Syarif, Habib Bani Alawi sebagai keturunan Rasulullah. Padahal sebenarnya banyak nama-nama dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma yang menjadi pangkal-pangkal penyambung nasab marga-marga dari keturunan mereka berdua kepada Rasulullah yang tersebar di berbagai negara termasuk di bumi Nusantara, yang tidak tercatat, sekali lagi, yang tidak tercatat dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tersebut. Banyak. Dengan kata lain, banyak nama-nama dari keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang menjadi pangkal penyambung nasab marga-marga dari keturunan mereka berdua ini kepada Rasulullah yang tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Menurut istilah Kiai Haji Imaduddin dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tersebut, tidak terkonfirmasi, nggak ada itu datanya. Yang Al-Muhajir tadi. Padahal sekali lagi saya tegaskan, masih banyak nama-nama yang tidak tertulis di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Tetapi anehnya saudara, yang ditolak oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan simpatisannya hanya keotentikan dan keabsahan nasab para Sayyid, Syarif, Habib Bani Alawi sebagai keturunan Rasulullah. Hanya dari Bani Alawi aja. Ada apa? Padahal masih banyak nama-nama dan keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang tidak terkonfirmasi dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tersebut. Siapa? Antara lain, ini untuk menunjukkan, ini karena karya ilmiah. Yang pertama Yahya Az-Zahid.
bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah As-Sani bin Musa Al-Jun bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimatus Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak terkonfirmasikannya Yahya Az-Zahid sebagai putra Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah As-Sani bin Musa Al-Jun, maka seharusnya Kiai Haji Imaduddin dan para simpatisannya juga menolak keotentikan dan keabsahan nasab Sayyidi Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani dan semua keturunan beliau yang tersebar di Lebanon, Suria, Turki, India, Indonesia dan negara-negara lain sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena nasab beliau adalah Sayyid Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani bin Abu Saleh bin Abu Saleh Musa Janki Dausat bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah As-Sani bin Musa Al-Jun bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimatus Zahra binti Rasulullah SAW. Tapi anehnya Kiai Haji Imaduddin dan para simpatisannya diam saja dan tidak mempermasalahkan keotentikan dari keabsahan nasab Sayyidi Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani sebagai keturunan Rasulullah. Ini pendiri Qadariyah enggak diotak-atik sama dia, padahal sekali lagi ini datanya enggak ada juga di kitab As-Sajarah. Ini ilmiah loh. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani mestinya dibilang dong bukan keturunan Rasulullah juga. Ini kalau berani begitu digemplangin tuh sama Qadariyah dia. Gitu. Enggak berani dia. Ada apa kok fokusnya mau membidik Mbak Alawi aja? Kan berarti tendensius ini, bukan ilmiah kalau begitu. Kemudian ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, kita lihat lagi nasab dari Syekh Abdul Qadir Jilani yang tadi ternyata juga ujungnya yaitu yang Yahya Az-Zahid bin Muhammad ini tidak tertulis juga, dia enggak kritisi itu makanya agak tendensius. Kemudian ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, lagi kita lihat nasab yang tidak tertulis lagi. Ini menarik kajiannya. Ahmad bin Daud jadi Ahmad bin Daud bin Maula Idris bin Idris Al-Akbar bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimatus Zahra binti Rasulullah SAW dengan tidak terkonfirmasinya Ahmad sebagai putra Daud bin Maulana Idris bin Idris Al-Akbar, maka seharusnya Kiai Haji Imaduddin dan simpatisannya juga menolak keotentikan dan keabsahan nasab para muhaddisin. Mestinya ditolak juga nih nasabnya para muhaddisin yang dari marga Al-Ghumari yang ada di Maroko sebagai keturunan Rasulullah, karena nasab marga Al-Ghumari berpangkal pada Abdul Mu'min Al-Ghumari At-Tanjibin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Ali bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Isa bin Sa'id bin Mas'ud
bin Al-Fudail bin Ali bin Umar bin Al-Arabi bin Alal bin Musa bin Ahmad bin Daud bin Maulana Idris bin Idris Al-Akbar bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Anehnya lagi, Kiai Haji Imaduddin dan para simpatisannya diam saja, tidak mempermasalahkan keotentikan dan keabsahan nasab para muhaddisin, para ulama-ulama ahli hadis dari marga Al-Humari. Dia diam juga. Mungkin kalau dia ngotak-ngatik ini dikemplang sama ahli hadis, murid-muridnya. Nggak real, nggak jujur, nggak ilmiah. Masih lagi, contoh lagi yang nggak terkonfirmasi di kitab As-Sajarah Al-Mubarakah, Qasim bin Muhammad An-Nafsuz Zakiyah bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Dengan tidak terkonfirmasinya Qasim sebagai putra dari Muhammad An-Nafsuz Zakiyah bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Musanna, maka seharusnya Kiai Haji Imaduddin dan para simpatisannya juga menolak keotentikan dan keabsahan nasab para raja Maroko sebagai keturunan Rasulullah. Mestinya ditolak juga, karena nasab para raja Maroko berpangkal pada Qasim bin Muhammad An-Nafsuz Zakiyah bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Tetapi lagi-lagi anehnya Kiai Haji Imaduddin Utsman dan para simpatisannya diam saja, tidak mempermasalahkan keotentikan dan keabsahan nasab para raja Maroko sebagai keturunan Rasul. Mungkin kalau ngutik-ngutik ini persoalannya antar negara, ini nggak berani terima resiko, berarti bukan karya ilmiah. Kalau ilmiah kan fair, ini namanya karya ilmiah. Kan beliau mengatakan ini karya ilmiah. Karya ilmiah apa titipan? Lagi Ahmad bin Muhammad An-Nafsuz Zakiyah bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dari dan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Dengan tidak terkonfirmasikan nama Ahmad sebagai putra dari Muhammad An-Nafsuz Zakiyah bin Abdullah bin Al-Hasan Musanna, maka seharusnya Kiai Haji Imaduddin dan para simpatisannya juga menolak keotentikan dan keabsahan nasab Sayyid Ahmad At-Tijani, pendiri Thariqah Tijaniyah. Kenapa? Karena Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu berpangkal pada Ahmad bin Muhammad An-Nafsuz Zakiyah bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Ayo ente otek-otek coba Tijani mengatakan Sayyid Ahmad bin Muhammad Tijani tidak keturunan Rasulullah. Ayo, kan ilmiah. Kenapa ente nggak otak-atik? Kenapa kok hanya Ba'alawi? Tadi Qadariyah. Aneh, sekali lagi aneh. Kiai Haji Imaduddin diam dan tidak mempermasalahkan keotentikan dan keabsahan nasab Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani sebagai pendiri Thariqah, sebagai keturunan Rasulullah. Dia enggak mau. Kenapa? Kan ilmiah. Ya. Ini saya kirim ke Kiai Nurun Tajala di Madura. Dia bilang, iya, ini kiai-kiai muda NU udah banyak ikutan dia, katanya Ba'alawi nggak ada. Anak kirimin ini. Ini bukan wilayahnya emak-emak sih betulnya. Iya, emak-emak mah wilayahnya yang penting nyambel, yang sedep. Tapi kalau nanti besok-besok ada ngomong nggak ada Habib di Indonesia, nggak ada keturunan Rasulullah, jangan percaya. Nah terus gimana? Kalau ini kan tahu, paham. Iya. Ya memang kadang-kadang harus serius, suami istri, kadang-kadang juga jangan terlalu serius gitu. Ya.
Saya ini intermezzo dikit ya, biar nggak tegang amat gitu. Jadi lagi makan, istri saya sambil mijit-mijit tangan gitu, ini mijit sendiri, ya, bilang, aduh Abi ini otot pada tegang gitu. Itu ya, ini ya, kalau ngomongnya mau tidur kan saya pijitin, karena lagi makan. Saya biar dia nggak tegang, saya bilang itu santai santai. Iya, ya kan kata Roma Irama, biar otot tidak tegang. Iya kan? Saya bilang, iya, dung tolak, dung sang dung tolak, dung dung dung. Jadi nggak jadi makan, ketawa terus. Iya, iya, biar otot nggak tegang kan? Iya, kan disuruh santai kan? Isa bin Muhammad bin Al Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib. Ini lanjut, ini udah berapa gitu, kita unjukin data yang lain kan, katanya ad-dalil bil dalil, al-hujjah bil hujjah. Ya. Isa bin Muhammad bin Al Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Dengan tidak terkonfirmasikannya Isa sebagai putra dari Muhammad bin Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, maka seharusnya Kiai Haji Imaduddin dan simpatisannya juga menolak keotentikan dan keabsahan nasab Sayyid Abul Hasan As-Sadzili, pendiri Thariqat As-Sadziliyah, bin Abdullah Abdul Jabbar sebagai keturunan Rasulullah. Karena apa? Nasab Sayyid Abul Hasan As-Sadzili berpangkal pada Isa bin Muhammad bin Al Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Ini torekot bisa ke otak-atik nih. Tapi anehnya lagi, Kiai Haji Imaduddin dan para simpatisan tidak berkomentar, diam saja, tidak mempermasalahkan keotentikan dan keabsahan nasab Sayyid Abu Hasan As-Sadzili, pendiri Thariqat As-Sadziliyah. Nambah lagi, ada Thariqat Idrisiyah, Al-Idrisiyah, iya kan? Muktabaroh ini. Ini Thariqat Al-Idrisiyah siapa? Itu Haidarah bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Dengan tidak terkonfirmasinya Haidarah sebagai putra Muhammad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna, maka seharusnya Kiai Haji Imaduddin dan simpatisannya juga menolak keotentikan dan keabsahan Sayyid Ahmad bin Idris, pendiri Thariqat Idrisiyah, sebagai keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena nasab Sayyid Ahmad bin Idris, pendiri Thariqat Idrisiyah ini berpangkal pada Haidarah bin Muhammad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Anehnya lagi Pak Bu, Kiai Haji Imaduddin diem, tidak mempermasalahkan keotentikan keabsahan nasab Sayyid Ahmad bin Idris, pendiri Thariqat Idrisiyah, sebagai keturunan Rasulullah. Jangan Pak Alawi aja dong. Itu Hamzah bin Ali bin Umar bin Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Ali Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Dengan tidak terkonfirmasikannya Hamzah sebagai putra Ali bin Umar bin Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna, maka seharusnya Kiai Haji Imaduddin, Utsman dan para simpatisannya juga menolak keotentikan keabsahan Sayyid Syekh Muhammad Ali As-Sanusi, pendiri Thariqat As-Sanusiyah, sebagai keturunan Rasulullah. Mestinya tolak juga dong. Kenapa? Karena Thariqat
As-Sanusiyah yang didirikan oleh Sayyid Syekh Muhammad As-Sanusi, beliau nasabnya dari Sayyid Syekh Muhammad Ali As-Sanusi, berpangkal pada siapa? Hamzah bin Ali bin Umar bin Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dari Sayyidah dan Sayyidah Fatimatus Zahra binti Rasulullah. Aneh kan? Kiai Haji Imaduddin ternyata tidak mempermasalahkan keotentikan pada keabsahan nasab Sayyid Syekh Muhammad Ali As-Sanusi sebagai keturunan Rasul. Ternyata banyak lagi ya, biar yakin nih karya ilmiah. Iya, kalau saya yang uji nggak lulus ini. Iya, ya, ini karya ilmiah, ini doktor mau buat gelar doktor, doktornya hilang. Gitu. Ahmad bin Muhammad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Fatimatus Zahra binti Rasulullah, dengan tidak terkonfirmasikannya Ahmad sebagai putra Muhammad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna, maka seharusnya Kiai Haji Imaduddin juga menolak keotentikan dan keabsahan nasab marga Al-Hasani dan marga Al-Masyhur. Al-Hasani keturunan Yusuf bin Abid yang di Hadramaut dan di Indonesia sebagai keturunan Rasulullah. Karena apa? Karena nasab Yusuf bin Abid berpangkal pada Ahmad bin Muhammad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimatus Zahra binti Rasulullah. Lagi-lagi aneh bin ajaib, Kiai Haji Imaduddin dan para simpatisannya diam saja, tidak mempermasalahkan keotentikan dan keabsahan nasab marga Al-Hasni, marga Al-Masyhur, Al-Hasni keturunan Yusuf bin Abid sebagai keturunan Rasulullah. Tambah lagi, kita punya data banyak. Sulaiman bin Ali bin Abdullah Al-Akbar bin Muhammad Al-Akbar, Muhammad As-Sani bin Musa As-Sani bin Abdullah bin Musa Al-Jun bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimatus Zahra binti Rasulullah, dengan tidak terkonfirmasikannya Sulaiman sebagai putra Ali bin Abdullah Al-Akbar bin Muhammad Al-Akbar, Muhammad Sani bin Musa As-Sani bin Abdullah bin Musa Al-Jun, maka seharusnya Kiai Haji Imaduddin dan simpatisannya juga menolak keotentikan dan keabsahan nasab para raja Yordan sebagai keturunan Rasulullah SAW. Karena nasab para raja Yordan itu berpangkal pada Sulaiman bin Ali. Gitu. Aneh kan? Anehnya di mana? Anehnya karena Kiai Haji Imaduddin tidak mempermasalahkan, diam saja tentang keabsahan, keotentikan nasab raja Yordan sebagai keturunan Rasulullah. Satu lagi dah. Itu dia nunjukin Mbak Alawi saja, kita unjukin banyak. Iya. Ini pakai logika, Bu, pakai logika nih. Ibu-ibu, bapak-bapak kan punya anak. Semua anaknya dibikinin akte kelahiran enggak? Kan ada yang enggak dibikinin. enggak didaftarin. Kayak gitulah logikanya. Terus yang enggak didaftarin bukan anak kita. Nah, itu dalil gampang aja dah. Iya. Wah, saya bukan anak bapak ya. Kenapa? Saya nggak dibikinin akte kelahiran, nggak didaftarin ke catatan sipil. Nggak begitu, tong. Iya. Lagi sibuk. Sama ibu itu di Robitoh Alawiyin ini, itu tidak semua yang punya anak, Habib yang punya anak langsung didaftarkan, sehingga tidak terdaftar di sananya. Padahal memang anak kandung, cuma lupa nggak didaftarkan sampai meninggal duluan.
akhirnya nggak terdaftar. Begitu dicek di Robitoh, nama saya kok nggak ada, nama kakak saya ada, adik saya ada, kok saya ada. Dijawab, oh mungkin kamu belum sempat didaftarin, nyusul boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena udah kelewat daftarnya. Terus gimana ya, tetap aja kamu bapaknya itu gitu, cuma nggak tertulis. Ini contoh, karena saya kan juga dekat dengan habaib-habaib yang di Robitoh ada. Jadi begitu ya. Saya sama mohon maaf, yang tuh bagus ini tidak semua tuh bagus terdaftar juga kan. Iya kan, tuh bagus juga ada data nasabnya, bapaknya oh bodo amat dah, anak saya nggak usah didaftarin. Akhirnya tuh bagusnya putus dong. Bukan putus, cuma karena nggak didaftarin aja. Iya. Ini contoh biar gamblang gitu. Ini sebelum nyontohin terakhir ini. Iya, sebetulnya masih banyak sih. Iya. Iya. Jadi saya satu lagi aja, Daisha Isa, tadi Isa udah ya, Isa Husin dan Muhammad bin Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husin As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Dengan tidak terkonfirmasikannya Isa, Husin itu orang kita bilangnya Husain padahal ya Husin, dan Muhammad sebagai putra Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husin As-Sibti bin Abi bin Ali bin Abi Thalib, seharusnya juga Kiai Haji Imaduddin dan simpatisannya menolak keotentikan dan keabsahan semua marga dari keturunan Isa, Husain dan Muhammad bin Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib yang tersebar di Irak dan Yaman Utara sebagai keturunan Rasulullah. Tapi beliau nggak ngutak-ngatik ini juga. Oke, kita sudahin itunya dulu, data-data. Itu kalau semua panjang, pokoknya udah paham lah ente kan, tidak semuanya tertulis gitu loh. Nama-nama dan keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma yang menjadi pangkal penyambung nasab marga-marga dari keturunan mereka berdua kepada Rasulullah di atas juga tidak tercatat, tidak terkonfirmasi dalam kitab Umdatul Thalib fi Ansabil Abi Thalib karya Ibnu Inabah. Jadi sekali lagi, nama-nama dan keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma yang menjadi pangkal penyambung nasab dari marga-marga keturunan mereka kepada Rasulullah juga tidak tercatat, tidak terkonfirmasi dalam kitab Umdatut Thalib fi Ansabil Abi Thalib. Ini karya Ibnu Inabah, nggak terkonfirmasi. Dengan adanya beberapa nama keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang tidak tercatat, tidak terkonfirmasi dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan kitab Umdatut Thalib tersebut, maka sangat jelas bagi kita umat Islam bahwa penyusun kedua kitab tersebut kurang cermat, tidak teliti dalam melakukan penelusuran terhadap keotentikan dan keabsahan nasab para Sayyid Syarif Habib keturunan Sayyidina Hasan dan keturunan Sayyidina Husain. Bahkan terkesan penyusun kedua kitab tersebut tidak melibatkan kesaksian para ulama dan kesaksian masyarakat yang berada di daerah para Sayyid Syarif Habib menjadi objek penelitian keotentikan.
mestikan jangan melibatkan kalau karya ilmiah. Karena itu sangat tidak objektif hanya menjadikan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan kitab Umdatut Thalib sebagai rujukan dalam menelusuri keotentikan dan keabsahan nasab para sayyid, syarif, habib, keturunan Sayyidina Hasan dan Husain bersambung kepada Rasulullah tanpa dengan membandingkan kitab-kitab lain yang masih terkait dengan objek penelitian. Kan skripsi, tesis, disertasi itu ketika mengambil satu judul, maka semua buku yang terkait dengan judul kan harus dibaca semua jadi sumber. Nah ini kok cuma hanya buku 2 aja, yang lain kok nggak dijadikan, kan nggak ilmiah namanya. Jadi antum mau ada penelitian apa? Penelitiannya daftar pustaka, penelitian tentang perkembangan Thariqah Tijani, maka seluruh buku-buku yang terkait dengan Tijani dan sejarah-sejarah harus dilibatkan semua, dibaca semua. Ini kan karya ilmiah, dari mulai skripsi, tesis sampai disertasi, sama karya ilmiah. Jadi enggak hanya satu, nanti pengujinya, loh Anda dalam kitab ini begini, kenapa Anda nggak bandingkan? Oh saya nggak baca itu kitab yang itu, ya udah gugur udah, kan begitu karya ilmiah, diujikan kan. Ini belum diujikan, jangan-jangan. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, saya tidak yakin penyusun kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nggak yakin bahwa ini penyusun dari kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa saya nggak yakin? Karena Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam bidang tauhid bermadhab Asy'ariyah Maturidiyah, sedangkan dalam bidang fikih madhab Imam Syafi'i. Jadi sangat aneh kalau dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah halaman 78 sampai 79 disebutkan bahwa Imam Hasan Al-Askari bin Imam Ali Al-Hadi bin Imam Muhammad Al-Jawad mempunyai 2 orang putra, salah satunya adalah Sahib Az-Zaman atau Imam Mahdi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempercepat kemunculannya mereka, kemunculan Imam Mahdi. Nah demikian pula saya tidak yakin penyusun kitab Umdatul Thalib ini adalah ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena dalam halaman 199 disebutkan bahwa Imam Hasan Al-Askari adalah ayah dari Imam Mahdi. Beliau imam yang ke-12 menurut aliran Imamiyah, Syiah Imamiyah. Keyakinan Imam Mahdi bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari, beliau sudah lahir dan sampai sekarang masih ghaib kubro, adalah bertentangan dengan keyakinan kalangan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi perhatikan, keyakinan Imam Mahdi bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari dan beliau sudah lahir dan sampai sekarang masih ghaib kubro adalah bertentangan dengan keyakinan kalangan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah dan sampai sekarang ini belum lahir ke dunia. Keturunan Rasulullah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hati-hati ente. Kalau ada yang mengatakan oh Imam Mahdi udah lahir, cuma masih ghaib kubro, ini bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama Imam Mahdi adalah Imam Hasan Al-Askari. Ayah Imam Mahdi, beliau imam yang ke-12 dari menurut
aliran Imamiyah gitu. Nah ini kita meragukan. Jadi sekali lagi saya ulangi, saya tidak yakin penyusun kitab Umdatut Thalib ini ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak yakin. Alasannya kenapa? Karena dalam halaman 199 disebutkan bahwa Imam Hasan Al-Askari adalah ayah dari Imam Mahdi. Nah, beliau ini imam yang ke-12 menurut aliran Imamiyah. Di sini kita nggak yakin bahwa pengarangnya itu Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena keyakinan Imam Mahdi bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari dan beliau sudah lahir sampai sekarang masih Ghaib Kubro, ini bertentangan dengan keyakinan kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi keyakinan kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdillah. Jadi Rasulullah mengatakan Imam Mahdi namanya itu sama dengan namaku, dan sampai sekarang belum lahir ke dunia. Keyakinan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir pada tahun 543 Hijriah, wafat tahun 606 Hijriah, sebagai ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan Imam Mahdi adalah berdasarkan hadis Nabi yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Perhatikan hadis ini. Haddatsana Ahmad bin Ibrahim, haddatsana Ubaidullah bin Musa, akhbarana Zaidah, wa haddatsana Ahmad bin Anfitril makna wahidah kulluhum an Asim an Ibrahim, haddatsani Ubaiduzir an Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal law lam yabqa minad dunya illa yaum qala Zaidah fi hadis la tawwalallahu dzalikal yaum summa tafaku hatta yab'asa fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuti'u ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi zada fi hadis. Jadi ini hadis di dalam Sunan Abu Daud jilid 4. Lihat silahkan halaman 106, hadis urutan yang ke 4282. Rasulullah SAW bersabda, ini saya langsung ke matanya, kalau saja tidak tersisa dari dunia ini kecuali sehari saja, Zaidah berkata dalam hadisnya, sesungguhnya Allah akan memanjangkan hari tersebut sampai Allah mengutus kepadanya seorang laki-laki dari keturunanku atau dari keluargaku, namanya sesuai dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Terdapat tambahan pada hadis fitr yang akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dunia telah dipenuhi dengan kezoliman dan penganiayaan. Artinya Imam Mahdi turun itu untuk keadilan keseluruhan. Jadi nama Imam Mahdi dalam hadis sahih ini seperti nama Nabi Muhammad, bapaknya sama dengan bapakku, berarti Abdullah. Jadi merujuk pada kandungan hadis Abu Daud, hadis Abu Daud jilid 4 halaman 106 nomor hadis 4282 tersebut, maka dapat difahami bahwa nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin Hasan Al-Askari. Dan sampai sekarang beliau belum dilahirkan ke dunia. Kalau yang mengatakan sudah dilahirkan ke dunia berarti bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, ibu bapak saudara, saya yakin sekali lagi bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi bukan penyusun kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang dijadikan rujukan oleh Kiai Imaduddin untuk menolak keotentikan keabsahan nasab para Sayyid Syarif Habib Bani Alawi. Nah, kemudian ada yang nanya, loh tapi kok tertulisnya penyusunnya kok Imam Fakhruddin Ar-Razi?
Saya masih ingat. Jadi Syarif Thohir itu cerita bahwa dulu sebelum Sayyid Muhammad Al-Hafidh Al-Misri, ahli hadis, itu wafat, itu beliau banyak menulis buku, kitab, tapi belum dicetak. Jadi masih banyak belum dicetak, tapi beliau sudah tulis, sudah rapi beberapa kitab, sekali dia belum dicetak. Akhirnya perpustakaannya kebakar. Nah, yang belum tercetak itu sebagian itu sudah dibawa sama Salahuddin, Dr. Salahuddin, udah dibawa sama dia. Begitu perpustakaannya terbakar, arsipnya hilang nggak? Kitab-kitab yang belum dicetak hilang nggak? Tapi kan ada, masih dipunyai. Lah kemudian setelah itu beliau cetak atas namanya Dr. Salahuddin, padahal yang ngarang bukan itu. Ini saya sumbernya dari Syarif Thohir. Bukan plagiator, bukan. Kalau plagiator kan ngambil karya orang lain, nyontek gitu kan, itu nyontek gitu. Kalau ini enggak, itu satu kitab, dua kitab, beberapa kitab itu memang penyusunnya Sayyid Muhammad Al-Hafidh. Itu belum sempat dicetak, kemudian dia cetak, cuma namanya diganti. Ini untuk pembuktian, sama dokter juga. Itu. Makanya sekali lagi saya nggak yakin bahwa Imam Fakhruddin, sekali lagi saya nggak yakin bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah penyusun kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang dijadikan rujukan. Ini supaya ibu-ibu, bapak-bapak jadi tambah jelas dengan persoalan ini. Jadi nggak main-main, hati-hati, karena bagaimanapun orang lahir menjadi keturunan, lahir punya orang tua si A si B, itu sudah ketentuan Allah. Kita nggak bisa ngejar, tidak bisa ngejar keturunan Rasulullah. Dengan ilmu kita nggak bisa ngejar, itu sudah takdir yang sudah mubrom. Kita lahir menjadi bangsa Indonesia bukan permintaan kita kan, iya. Makanya nggak boleh menghina antar bangsa, karena takdir yang sudah ketentuan. Kita lahir jadi orang Jawa, kita lahir jadi orang Sunda, emang pesen kita? Enggak kan? Gitu. Makanya nggak boleh menghina, itu sudah ketentuan. Gitu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ketahuilah bahwa para Sayyid, Syarif, Habib, Bani Alawi, sekalipun leluhur mereka dituduh oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan para simpatisannya sebagai pembohong dan pemalsu nasab dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tetap patut bersyukur. Kenapa? Karena dalam fakta sejarah yang tidak terbantahkan sampai hari kiamat, bahwa leluhur Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan para simpatisannya pada khususnya, dan leluhur mayoritas penduduk bumi Nusantara pada umumnya dapat mengenal dan menerima agama Islam dari leluhur keturunan Bani Allah. Iya kan? Mau apa kayak ente ngomong? Ente kenal Islam dari Ba'alawi kok. Jadi Ba'alawi perlu bersyukur walaupun difitnah. Tapi Kiai Imaduddin Utsman harus mengakui bahwa ente kenal Islam dari Ba'alawi. Itu nggak bisa terbantahkan. Sebaliknya, seharusnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan para simpatisannya, mereka malu, menyesal menjadi orang-orang yang beragama Islam, karena agama Islam yang diwarisi kepada mereka, yaitu Kiai Imaduddin beserta simpatisannya, oleh leluhur mereka adalah dari leluhur keturunan Bani Alawi yang datang ke bumi Nusantara. Ya. Mestinya malu.
nyesel sekaligus menjadi orang Islam. Kenapa? Karena Islamnya yang bawa dari Alawi. Ini kita skakster ini di sini. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu ala man ittaba'il huda. Saya tutup dengan kata-kata wallahu a'lam bissawab wassalamu ala man ittaba'il huda. Kemudian saya tulis bawahnya Ciputat Timur, Kamis 27 Syawal 1444 Hijriah, 18 Mei 2023 Miladiah, Pondok Pesantren Al-Um Zawiyah Al-Misbah At-Tijaniyah Al-Fakir Wal-Hakir Misbahul Anam. Ini udah saya share kemana-mana. Iya. Kenapa? Kita punya kewajiban membela. Iya. Masih ada untungnya juga mereka, cuma Ba'alawi aja. Coba kalau yang lain tadi yang saya sebutkan itu dua takatik digebukin orang sedunia itu. Nah, iya. Yang Torakot Idris yang gebuk, yang Tijani yang gebuk, yang Qodari yang gebuk, yang Rifai yang gebuk. Kenapa? Sumbernya sama. Dan ini nggak tertulis memang. Tadi sudah saya sampaikan. Jelas ya? Iya, makanya hati-hati. Jadi saya kirim ke Madura, itu saya WA, itu Kiai Nurun Tajallah. Iya, Masya Allah saya di sini juga banyak ini ulama muda NU yang ikut membenarkan penelitiannya ini. Ini kirim yang punya saya bilang. Iya. Saya bilang kalau dia ngaku NU, saya juga NU. Bedanya saya NU masih lurus. Iya, nggak belak-belok. Iya. NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Iya. Iya. Saya NU garis lurus. Kalau ente garis fulus terserah. Iya. Iya. Jadi hati-hati, jaga. Jadi ibu bapak, ciri-ciri ke-NU-an yang asli itu nggak berani menghina ulama habaib. Jadi kalau ada ngaku NU tapi menghina, membenci ulama habaib, itu NU palsu namanya. Ya, ciri-ciri NU yang asli itu pegang Quran, wudhu, Quran jatuh nggak sengaja dijatuhin, itu ditaruh di atas kepala, nggak napas baca surat Ikhlas 3 kali. Itu ciri-ciri yang dari kecil. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau ada yang ngaku NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran ditaruh sejajar dengan kaki, palsu itu. Ya. Jadi begitu. Ya, apalagi kita orang Toreko, udah tak-atik aja saya Ahmad Tijani. Saya instruksikan semua murid-muridnya Syed Ahmad Tijani ngumpul, gerebek rumahnya. Bila perlu rumahnya diangkat sekaligus, buang ke laut. Ya. Ya. Ini nggak main-main. Ini udah kita datanya udah kasih ya. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga iman Islam kita, jaga akidah kita. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan oleh Allah orang yang menghina ulama, orang yang membenci habaib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan di dalam hati kita mencintai para ulama, mencintai para habaib, hormat kepada para ulama, hormat pada habaib. Dan mudah-mudahan Allah, sekali lagi, mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan iman Islam, Allah tetapkan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal istiqamah, Allahumma inna nas'alukal istiqamah, Allahumma inna nas'alukal istiqamah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa Rasul sallallahu alaihi wasallam.